Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Zulfa. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 1. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang buku Azwaja An-Nahdiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 6 tentang Azwaja An-Nahdiyah. Pada bab ini menjelaskan bagaimana sih pandangan Azwaja terhadap tradisi dan juga budaya. Azwaja dikenal bersikap moderat, kan artinya tidak ekstrim dan mampu melihat kehidupan secara proporsional. Dalam pandangan Azwaja sendiri, kehidupan tidak bisa dipisahkan dari budaya, karena budaya adalah hasil cipta manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kualitas hidup. Karena budaya diciptakan manusia, maka sifatnya beragam sesuai keragaman manusia itu sendiri. Azwaja mengajarkan agar kita menghadapi budaya dan tradisi dengan bijak berdasarkan kaidah fikih al-muhafadzah ala al-qadim, al-shalih, wa al-akhdu bil jadid al-aslah. Artinya mempertahankan hal lama yang masih baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Dengan prinsip ini, Azwaja tidak menolak budaya begitu saja, dan dilihat bukan bentuk budayanya saja, tetapi nilai-nilai kebaikan yang tergantung di dalamnya. Jika budaya tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam dan mengandung kebaikan, maka boleh diterima, bahkan bisa dijadikan pedoman. Inilah yang disebut al-aqdah muhakkamah, bahwa adat bisa menjadi pertimbangan hukum. Azwaja juga bersikap selektif terhadap tradisi. Jika di dalam satu tradisi ada hal baik dan hal buruk, maka yang baik dipertahankan, sedangkan yang buruk disesuaikan atau ditinggalkan. Prinsip ini berlandaskan kaidah ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Artinya, jika tidak dapat diambil seluruh kebaikannya, jangan ditinggalkan semuanya. Sebagai contoh, tradisi selamatan atau kenduri yang sudah ada sejak sebelum Islam. Meskipun sebagian menganggapnya bid'ah, Azwaja melihatnya secara proporsional. Dalam selamatan ada nilai-nilai baik seperti mempererat persatuan, bersyukur kepada Allah, bersedekah, dan mendoakan orang yang meninggal. Hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam seperti sesaji untuk makhluk halus bisa diselaraskan secara perlahan dengan ajaran Islam. Sikap inilah yang dicontohkan Wali Songo saat menyebarkan Islam di Nusantara. Mereka berdakwah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan atau menghancurkan budaya setempat. Dakwah dilakukan dengan menyesuaikan tradisi lokal sambil memasukkan nilai-nilai tauhid. Lalu Azwaja menolak cara dakwah yang keras dan destruktif, kan? Berbeda dengan kelompok yang mengkafirkan atau menyerang pihak lain, Azwaja mengajarkan dakwah dengan damai, bijak, dan penuh toleransi. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, beliau berkata, pendapatku benar tapi mungkin salah, dan pendapat orang lain salah tapi mungkin benar. Ini menunjukkan sikap terbuka dan seimbang, tidak merasa paling benar dan tidak mudah menyesatkan orang lain. Pada akhirnya, sikap dakwah Azwaja adalah damai dan menghargai perbedaan. Hidup berdampingan secara harmonis antara agama, budaya, dan tradisi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan kembali tentang bab 6 buku Azwaja ini, tentang tradisi dan budaya dalam Azwaja. Jika ada salah keterangan atau penjelasan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.